Nah sanak dolor, nak tahu dak? Di Kutub Lembang ada cerita yang tak kalah bagus dengan cerita yang ada di daerah lain. Nak tahu dak ceritanya camano? Mangkonyo, bayo dengeri sama-sama. Pada zaman bingan ye, di Kutub Lembang, hiduplah budak kecil tinggal sama emaknya yang tua. Nah, nami dia adalah Dampu Awang. Karena saking miskinnya, dak kate yang nak berkawan sama Dampu Awang. Tapi Dampu Awang punya sifat pekerja keras. Dia galak berdagang. Untuk merubah nasibnya, Dampu Awang memutuskan untuk pergi ngerantau ke negeri seberang dengan naik salah satu pedagang. Bertahun-tahun lamanya, rupanya Dampu Nila jadi berhasil. Rindulah dia sama kampung halamannya. Baliklah dia ke kampung halamannya. Setelah berlamu-lamu di dalam kapalnya, tiba-tiba Dampu Awang terkejut karena raminian wong-wong yang nak nyambut kedatangannya. Rupanya kabar keberhasilannya lain nyampe di Kutub Lembang. Wong-wong ini berbaris nak minta makanan sama dia. Tapi ingat masa lalunya dulu dia dikecilkan, Dampu Awang memutuskan untuk tidak sama sekali ngenjok makanan sama wong. Tiba-tiba terdengarlah suara salah satu penduduk yang berteriak, "Cacam-cacam, dari jauh, cak belagak nian. Kami kira sultan dari mana? Dak taunya wong lama. Dolarku Dampu. Jola buka awak ni sang Dampu Awang." Dampu pun terkejut mendengar teriakan tersebut. Aiden, umak baik, giliran waktu aku saruh, miskin, kakek yang galak nolongnya aku. Sekarang, giliran aku lah Jayo, rami-rami manggil aku dolor. Penduduk pun menjawab dengan malu-malu. "Ai Dampu, menjingok-jingok nih, kapal kau nih besar nian. Caknya banyak makanan dalamnya. Pacaklah bagi kami." Dampu pun membuat alasan. "Oh, tidak. Dalam kapal ini nih, isinya cuma batu sama pasir. Dak kate makanan yang pacak dimakan. Ngerti kau?" Penduduk pun tidak percaya. "Ai Dampu, dak kadengan kapal sebesar dan sebagus itu isinya cuma batu sama pasir. Kau boleh ke kau nih." Dampu pun membuat alasan kembali karena takut ketahuan. "Aku tidak bohong sumpah demi Tuhan nyana. Dalam kapal aku nih isinya cuma batu sama pasir. Aku nih rencananya nak ngantar ke batu sama pasir ini ke seberang untuk buat tangga." Penduduk pun menjawab dengan bercanda. "Tangga apa nian Dampu? Dek, taunya tangga bontong." Tiba-tiba dari kerumunan wong-wong yang nak nyambut kedatangan Dampu Awang, terdengarlah suara benia tua yang selama ini lalamunian nunggu Dampu Awang. Nah, itulah maknya Dampu. Tiba-tiba maknya Dampu ini berteriak, "Dampu, kau belah balik nak. Oi Dampu, mak ni lama nunggu kau nak. Kau kemana baik nak?" Dampu pun terkejut. "Siapa kau ni?" "Aku tidak kenal sama kau." Emak pun menjawab dengan memperkenalkan dirinya. "Aku makmu Dampu, emak kandung kau yang melahiri kau." Dampu pun kembali membuat alasan. "Dok, kau tuh bohong emak aku tuh lama mati kayaknya musi-musi." Emak pun menjawab dengan sedih. "Dampu, jangan durhaka nak, ingat
saling nyamber dengan suara yang kerasnya. Lantung. Untunglah Mak Dampolah balik. Berdoalah dia, tapi terjadi apa-apa sama anaknya Dampo Awang. Mak pun mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, Sang Maha Kuasa, ampunkanlah dan sadarkanlah anakku Dampo. Kembalikanlah ia pada aku. Aku sangat merindukannya." Di tempat lain, Sang Dampo Awang sedang menghadapi hujan badai di kapalnya. "Oh tidak, tolong! Aku tobat! Mak, tolong Dampo! Mak! Mak!" Esok paginya, rupanya kapal Dampo Awang ini tak pecah karena disambar petir. Nah, harta-hartanya lah berubah jadi batu. Sedangkan Dampo Awangnya berubah jadi borong. Sejak saat itu, setiap kali datangnya hujan badai, penduduk sekitar tepian Sungai Musi, tepatnya di kawasan daerah 1 Ilir Palembang, mereka akan mendengar suara burung yang berbunyi, "Mak! Mak! Mak!" Konon bunyi itu dipercaya sebagai jelmaan Dampo Awang yang diazab Tuhan karena tidak mengakui ibunya sendiri. Nah itu banyak ceritanya. Ingat ya, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Tak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan azabnya di dunia dan juga di akhirat, kecuali dosa durhaka kepada kedua